Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ibu berdoa semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Kembali kita belajar IPA bersama Ibu Ira. Anak-anak, alhamdulillah kita berada di kota Merauke tercinta dengan pesona alamnya yang luar biasa indah. Kita mengenal ada beberapa daerah wisata di kota Merauke, ada Sawah Biru, ada Seribu Musamus, ada Pantai Lampu Satu, dan masih banyak destinasi wisata yang lain yang sungguh indah dipandang mata. Namun, semuanya itu jika tidak kita jaga baik-baik, maka akan merusak pemandangan. Sehingga kita wajib menjaga alam semesta ini dari pencemaran lingkungan. Anak-anak, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang pencemaran air. Sekarang kita akan belajar tentang pencemaran udara. Sudah siap? Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak diharapkan mampu memahami makna dari pencemaran udara. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor pencemaran udara. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menganalisis cara-cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi pencemaran udara. Apa sih udara itu? Ada yang tahu? Ya, pintar. Udara adalah atmosfer yang berada di sekeliling bumi yang fungsinya sangat penting bagi kehidupan manusia. Udara juga merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara, tekanan udara, dan lingkungan sekitarnya. Jadi, udara itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jika udara di sekeliling kita tercemar, maka kita tidak akan bisa bernafas dengan lega ya anak-anak. Mungkin di antara kalian ada yang rumahnya di dekat tempat pembuangan sampah. Nah, jika musim hujan tiba, pasti anak-anak akan terganggu indera penciumannya. Nah, sehingga juga bisa menyebabkan organ pernapasan kita, khususnya paru-paru, juga akan mengalami gangguan. Sehingga mari kita jaga udara di sekitar kita supaya tidak tercemar oleh polusi udara. Faktor-faktor apa sajakah yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran udara? Diingat baik-baik ya anak-anak. Yang pertama ada asap kendaraan bermotor. Ini sering terjadi di jalan raya. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap yang jika terus-terusan kita hirup akan menyebabkan organ pernafasan kita kurang sehat. Penyebab yang kedua karena adanya asap dari kendaraan, dari kegiatan industri. Pabrik-pabrik ya, itu menghasilkan asap yang bisa menyebabkan udara tercemar. Yang ketiga adalah asap dari gunung meletus. Ya, mungkin bagi kita yang ada di Merauke belum tahu ya, belum pernah merasakan gitu ya kondisi gunung meletus. Namun bagi saudara-saudara kita yang tempat tinggalnya itu ada gunung gitu ya, itu bisa merasakan kondisi
alam seperti gunung meletus. Nah, penyebab berikutnya adalah adanya asap dari pembakaran sampah. Yang kelima, adanya asap dari kebakaran hutan. Yang keenam, adanya CFC dari hairspray atau klorofluorokarbon dari hairspray. Ya anak-anak, faktor penyebab di atas yang Ibu Guru paparkan tadi ada yang karena aktivitas yang terjadi oleh alam, ada juga yang karena perbuatan tangan manusia. Oleh sebab itu, maka mari kita jaga udara kita, lingkungan sekitar kita, supaya udara bisa kita hirup dengan bersih. Nah, anak-anak, lantas bagaimana penanggulangan pencemaran udara? Yang tadi Ibu sudah membahas faktor-faktornya, faktor penyebabnya. Sekarang penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama adalah dari pihak pemerintah melakukan pembatasan pemberian izin untuk angkutan umum. Kendaraan-kendaraan kecil seharusnya tidak terlalu banyak. Yang diperbanyak adalah kendaraan-kendaraan yang besar, karena setiap kendaraan berpotensi mengeluarkan asap, dan asap itu akan terakumulasi menjadi penyebab polusi udara. Yang kedua, tindakan tegas dari pemerintah bagi pelanggar lalu lintas. Di sini seharusnya ada ketegasan dari pihak pemerintah untuk para pelanggar lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan. Karena ketika terjadi kemacetan, maka asap dari kendaraan bermotor itu akan membuat atau menyebabkan pencemaran udara. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas dengan baik sehingga mengurangi kemacetan. Yang keempat, penegakan hukum bagi pelaku industri yang menyebabkan pencemaran. Di sini pelaku industri adalah orang-orang yang memiliki atau badan usaha yang memiliki industri yang industrinya itu bisa menyebabkan atau mengeluarkan asap-asap gitu ya. Dan di sini asap industri salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Maka harus ada penegakan hukum yang tegas bagi pelaku industri yang industrinya menyebabkan pencemaran udara. Yang berikutnya adalah pelarangan pembuatan penghambat laju kendaraan. Ini biasanya terjadi pada gang-gang kecil di perkotaan yang kita kenal dengan nama polisi tidur ya anak-anak. Nah, di sini seharusnya polisi tidur itu tidak dibuat, karena ketika polisi tidur itu ada, maka akan menghambat laju kendaraan, sehingga kendaraan itu akan semakin lama dan ketika semakin lama kendaraan itu didirikan, maka asapnya akan mengeluarkan asap yang juga semakin banyak. Penanggulangan berikutnya yang paling mudah bagi kita adalah penanaman pohon. Kita tahu bahwa hanya pohonlah yang mampu menstabilkan kondisi bumi kita ini. Karena kita tahu bahwa bumi kita ini atau pohon gitu ya, pohon itu ketika siang hari dia akan menghirup karbon dioksida, ketika malam hari dia akan menghirup oksigen ya, sama dengan kita. Namun ketika siang hari dia akan menghirup karbon dioksida, racun buat manusia dan hewan, namun nutrisi bagi tumbuhan. Sehingga ketika masing-masing dari anak-anak peduli terhadap lingkungan dan menanam satu pohon saja gitu ya, maka itu akan menyelamatkan bumi kita di masa depan. Karena racun-racun dari kendaraan bermotor, dari kebakaran hutan, dari asap dari pabrik-pabrik industri itu akan diserap oleh pohon.
Semangat ya anak-anak, mari kita menanam pohon, terutama di lingkungan rumah kalian masing-masing. Tadi materi dari Ibu Guru tentang pencemaran udara. Semua materi yang Ibu Guru jelaskan sudah terangkum di dalam modul pembelajaran yang ada di tangan anak-anak. Silahkan kalian membaca dengan baik materi yang sudah Ibu Guru buat dan bisa menyimak atau mengerjakan tugas-tugas yang Ibu Guru berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi dari Ibu Guru bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.